2 Korintus 5 ayat 15 berbunyi demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah saudara, dulu sebelum kita percaya pada Tuhan, kita hidup untuk diri kita sendiri. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita bukan untuk diri kita sendiri lagi, tapi untuk Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita semuanya. Itu berarti di dalam hidup orang percaya mesti ada perubahan. Perubahan menuju yang lebih baik. Apa arti harus berubah? Yang berarti harus berubah adalah artinya kalau dulu itu tidak bagus, maka sekarang perubahan menjadi lebih bagus. Tapi kalau sekarang sudah bagus, sudah baik-baik, gak perlu lagi menyebutkan diri sebagai perubahan, tapi meningkatkan, lebih bagus lagi. Itu sebabnya jangan pernah berkata berubah kalau sudah bagus. Mengapa kita harus berubah? Karena hidup kita memang tidak bagus-bagus saja. Seorang suami, dia datang kepada seorang konselor. Dia ceritakan masalah yang dihadapinya. Dia katakan, "Bapak, saya ini terjerat akan judi. Setiap minggu saya habiskan uang itu lebih kurang $2.000 hanya untuk berjudi. Begitu saya dapat pembayaran cek dari perusahaan, saya langsung pergi ke tempat judi. Dan malam itu juga habis. Bagaimana supaya saya bebas?" Maka si konselor itu berkata, "Kalau engkau mau bebas, engkau mesti mengurangi judimu. Kalau dulu itu kamu habiskan $2.000 dalam seminggu, sekarang bagaimana kalau engkau habiskan hanya 1.000? Kemudian minggu depan habiskan hanya 500. Minggu depan lagi habiskan hanya 50. Minggu depan lagi tidak usah lagi main judi tersebut." Nah saudara, ini perubahan menuju yang lebih baik. Kalau dalam hal judi, mungkin bisa. Kenapa? Sifatnya pelan-pelan. Tapi kalau dalam hal tingkah laku, harus drastis. Hari ini juga harus berubah. Kembali juga seorang suami, dia datang kepada seorang konselor, dia sharing, bergumul atas perilakunya yang jahat terhadap istrinya. Dia bilang, "Saya ini sering menampar istri saya. Pukul dia. Ini perbuatan yang sangat-sangat tidak baik, saya tahu. Saya mau berubah, tapi gak bisa." Apakah si konselor itu mengajarkan dia seperti waktu dia mengajar untuk berjudi? Tidak demikian, bukan? Dia tidak akan katakan, "Kamu pulang, kalau biasa menempeleng istrimu 10 kali, sekarang kurangi jadi 9 kali. Minggu depan jadi 8 kali. Minggu depan lagi jadi 7. Minggu depan lagi jadi 6. Tidak demikian. Dia katakan, engkau mesti berubah sekarang juga. Jadi ada hal yang harus diubah sekarang juga. Kalau perilaku kita itu jelek. Sekarang juga. Saudara yang saya kasih Tuhan, dalam kehidupan kita ini, kita pengen berubah. Yang perubahannya harus drastis. Sekarang juga. Di hadapan Tuhan.
Kalau kita mau berubah, tidak boleh tawar-menawar. Sekarang juga, orang yang berdosa, dia katakan, aku mau perbaiki hidupku di hadapan Tuhan. Maka perubahannya itu adalah sekarang juga. Secara total. Tidak boleh ada sisanya. Semua harus diubah. Saudara, jikalau hari ini engkau bergumul dalam masalah perubahan ini, datanglah kepada Tuhan. Belajarlah terhadap tokoh-tokoh Alkitab yang berubah. Waktu Sakius sekali lagi dia datang kepada Tuhan, dia berubah. Dari seorang pemungut cukai yang jahat, sekarang dia ubah semua kehidupannya. Waktu Saul, yaitu Saulus datang kepada Tuhan, dulunya dia adalah pembunuh pengikut Kristus. Begitu dia bertobat, perubahannya dalam hidupnya 180 derajat. Jadi seorang yang komitmen membunuh pengikut Tuhan, sekarang mengabarkan firman Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi perubahan secara total perlu dalam kehidupan kita. Kalau dulunya kita jahat, kita perlu berubah. Kalau benar dulunya kita sudah baik, mari kita tingkatkan lebih baik lagi. Tidak boleh stuck di sana. Tidak boleh berhenti di sana. Saudara, hari ini ada banyak orang yang stuck di sana. Dan selalu memuji dirinya pada masa lalu. Dulu aku mencintai Tuhan. Dulu aku setia pada Tuhan. Dulu aku rajin melayani. Dulu aku semangat sekali dalam Tuhan. Dulu. Firman Tuhan katakan, bagaimana hari ini? Apa yang engkau lakukan hari ini? Dulu sudah lewat, sudah berlalu. Hari ini, apakah engkau meningkatkan yang lebih baik daripada kemarin itu? Pertanyaan ini buat Anda sekalian yang selalu membanggakan masa lalu. Hari ini, apa yang engkau lakukan? Jika Tuhan memberikan kita kehidupan hingga hari ini, inilah satu-satunya anugerah dan kesempatan untuk kita meningkatkan diri kita lebih baik lagi untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sampai ketemu.